Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa generasi milenial yang senantiasa diberkahi oleh Allah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, dalam pelajaran yang kemarin kita sudah membahas tentang teks prosedur. Kita hari ini masih tetap akan membahas teks prosedur, tetapi yang kita bahas adalah unsur kebahasaan teks prosedur. Nah, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan materi ke hari ini dapat membawa berkah bagi kalian dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan yang kemarin, kita sudah membahas tentang struktur teks prosedur. Saya ulangi sekali lagi bahwa struktur teks prosedur meliputi 1. Pernyataan umum atau tujuan, 2. Langkah-langkah, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Jadi apabila kalian hendak membuat teks prosedur, maka struktur ini harus ada di dalam teks prosedur. Kita juga sudah membahas bagaimana menyunting teks prosedur. Bagaimana menyunting teks prosedur? Apa yang kita sunting? Yang pertama adalah dari segi kebenaran isi. Antara judul, topik, dan isi harus ada koherensi atau kesamaan. Yang kedua, tentang struktur. Yang sudah saya kemukakan tadi, bahwa teks prosedur memiliki struktur pernyataan umum, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Yang ketiga yang dibahas apabila menyunting teks prosedur adalah masalah kebahasaan. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gunakanlah ejaan, tanda baca yang tepat. Itulah cara menyunting teks prosedur. Nah, saat ini kita akan membahas tentang unsur kebahasaan teks prosedur. Teks prosedur memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kata kerja imperatif. Kedua, kata teknis. Ketiga, konjungsi dan partikel. Dan yang keempat, pernyataan persuasif. Kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif adalah kata kerja bentuk perintah. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Contoh kata kerja imperatif yang menggunakan akhiran kan, i, dan partikel lah. Misalnya, pastikan, tunjukkan, ceritakan, hindari, jadilah. Ini adalah kata kerja bentuk perintah atau imperatif yang menggunakan akhiran. Tetapi ada juga kata kerja imperatif yang tidak menggunakan akhiran, melainkan menggunakan bentuk dasar. Misalnya buka, tutup, dan sebagainya. Ciri yang kedua dari kebahasaan teks prosedur adalah penggunaan kata teknis. Apakah kata teknis itu? Kata teknis adalah kata-kata yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Contoh, topik yang dibahas di bidang kesehatan, kata teknisnya radang, infeksi, opname, diagnosis, dan sebagainya. Berikutnya, penggunaan konjungsi atau kata sambung. Apa yang dimaksud dengan konjungsi atau kata sambung? Adalah kata penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Konjungsi yang paling dominan di dalam teks prosedur adalah konjungsi penjumlahan. Apa saja konjungsi penjumlahan itu? Misalnya, dan, lalu, kemudian. Ciri yang berikutnya dari segi kebahasaan teks prosedur adalah penggunaan kata tugas atau partikel. Kata tugas yang sering digunakan dalam teks prosedur adalah lah, partikel lah. Partikel lah ini biasanya berfungsi untuk sebagai kata kerja perintah atau imperatif di dalam teks prosedur. Misalnya penggunaan kata ambillah, cucilah,
dan sebagainya. Ciri yang berikutnya dari teks prosedur adalah penggunaan persuasif atau ajakan atau himbauan. Kalimat persuasif adalah kalimat yang biasanya digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Contoh, kembangkan dan blow dry rambut depan untuk mendapat kesan rambut Anda bervolume. Ini adalah contoh kalimat persuasif. Kalimat persuasif biasanya disamakan dengan kalimat perintah. Nah, demikian anak-anak materi kita hari ini menyambung dari materi kemarin tentang teks prosedur. Jangan lupa anak-anak, kalian harus mengisi daftar hadir untuk mengikuti pelajaran di link yang sudah saya berikan, dan dalam daftar hadir tersebut ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan materi yang harus kamu jawab. Demikian materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.